Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji Im, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah. Ibu juga apa kabar? Mudah-mudahan Alhamdulillah sehat. baik. Semoga hari ini pertemuan kita membawa kebermanfaatan ya Bu ya. Kita dapat Amin. menjadi pendidik-pendidik yang membawa perubahan buat anak didik kita ya Bu ya. Amin. Baik Ibu Haji Im, ada apa nih persoalan apa yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Ya, saya Mudah-mudahan itu merasa Bu Haji ya. besar terpancing juga, Bu. Benar seperti Ibu ucapkan, eh, ada sedikit ini nih, Bu ya. Anak TK, Ibu tahu sendiri seperti apa gitu. Eh, Anak-anak itu kok datang ke sekolahnya selalu kesiangan ya, Bu ya. Terus pas udah kesiangan, nggak ikut baris, pas masuk belajar tidak fokus, malah bertanya, Bu Guru, kapan makan? Bu Guru, kapan main? Itu yang tanyakan, sehingga belajarnya nggak fokus, Bu, dan kesiangan. Aduh, aku tuh jadi bingung gitu. Jadi padahal ketika baris itu kan ada pembiasaan-pembiasaan yang memang kita terapkan gitu untuk pembentukan Ya, karakter. Itu gimana ya, Bu ya? Kok anak jadi kesiangan, jadi nggak semangat gitu gitu. ya, Malah nanyanya main mulu sama makan gitu ya. ya. Kalau disuruh sarapan gitu, Bu. Itu gimana ya, Bu? Saya bingung loh, Bu. Baik Bu Iim, sebelum kita memulai ke obrolan yang lebih jauh, saya juga ingin bertanya nih, apa tujuan Bu Iim ketika kita mengadakan obrolan ini? Apa tujuannya? Yang mudah-mudahan saya berharap sih dari obrolan ini saya akan mendapatkan solusi, akan mendapatkan pemecahan masalah dari yang yaitu yang persoalan yang saya hadapi, anak kesiangan dan tidak fokus belajar gitu, Bu. Ya siapa tahu Ibu bisa sedikit membuka pemikiran saya gitu, Bu ya. Karena saya pingin gitu, jangan begitulah, ini kan kalau TK itu pondasi ya untuk pembiasaan gitu, Bu. Saya inginnya ada solusi yang memang mencerahkan untuk tentunya untuk perbaikan pembelajaran di sekolah saya, khususnya di kelas saya gitu, Bu. Ya, tadi masalahnya anak-anak yang sering kesiangan, gitu ya kan, Bu Iim ya? Nah, Iya. apakah Bu Iim sudah mensurvei atau menyelusuri masalah apa yang selain dari anak-anak yang terlambat, apakah sudah ada pendekatan secara personal dengan anak-anak tersebut? Udah sih, Bu. Jadi mereka gini, biarin aku kesiangan, kan nanti absen aku tetap aku mau ke satu. Itu kayak jadi dia nyantai aja gitu, karena kita kan setiap pagi ada papan absen juga ya, Bu ya. Oh ya. Jadi dia nyantai aja gitu, meskipun dia datang kesiangan, toh nanti juga dia akan duluan gitu. Nah, aku absennya nomor satu, nggak bisa istilahnya nggak bisa disalip oleh temennya gitu, Bu. Udah itu juga terus pas kenapa sih kamu pengen udah kan kesiangan, terus pas belajar kenapa kamu main? Ya Bu, aku kesiangan, jadi aku belum sempat main. Pas datang Hmm. udah masuk kelas gitu kan. Ya iya juga sih, jadi anak kesempet main, datang sekolah, absen langsung masuk kelas, langsung belajar gitu. Tapi pikir ya juga berarti anak nggak sempat main, makanya fokus deh. Udah Ya. gitu juga. Terus pas buru-buru makan, ya karena mungkin kesiangan, nggak sempat sarapan, ya pasti anak lapar, jadi nggak fokus belajar gitu, Bu. Ya. Ya, mungkin dari permasalahan yang Bu Iim sampaikan tadi, karena memang karakter anak TK, jangankan TK ya Bu ya, di SD juga kan karakter anak itu istilahnya masih lekat dengan bermain. Jadi untuk ke pembelajaran mungkin beberapa hal yang ia dapatkan, tapi kita tetap terapkan kepada anak, kita belajar sambil bermain, mungkin begitu ya Bu ya. Nah, hari ini kondisi ideal apa yang Ibu Im harapkan dari pembelajaran hari ini atau obrolan kita hari ini? Saya inginnya anak itu pasti pasti semua guru ingin anak fokus belajar meskipun anak TK hanya sebentar fokusnya. Tapi di sisi lain saya ingin kebutuhan anak kan bermain itu bagi anak mah kebutuhannya Bu ya. Pasti Ya, anak itu bermain, bermain dan bermain gitu. Saya ingin kebutuhan anak juga itu terpenuhi gitu karena kalau kebutuhannya terpenuhi, saya berharap anak-anak bisa mengikuti belajarnya bisa senang gitu Bu, bisa fokus ya,
Saya ingin semua kebutuhan anak bukan hanya kebutuhan secara transfer ilmu, tapi juga kebutuhan akan rasa kebebasan dalam bermain dan bersosialisasinya bisa terpenuhi. Jadi semua istilahnya perkembangan anaknya bisa berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya, itu sih idealnya Bu gitu. Iya. Pengennya gitu sempurna sih gitu ya. Metode-metode apa yang pernah Bu Im terapkan kepada anak-anak TK? Pernah sih Bu, saya biar nungguin temen-temennya yang lain belum datang. Kadang baris itu jadi lama gitu, tapi dipikir-pikir kan telat. Kemarin pernah saya nyoba, yaudah nanti aja, gak apa-apa kita baris aja deh dulu gitu ya, kita baris aja dulu jam 8 sesuai perencanaan, seadanya aja gitu. Tapi habis itu biarkan aja deh anak main-main dulu gitu sambil nunggu teman yang lainnya datang gitu. Anak senang udah baris main lagi gitu, udah baris main lagi. Terus abis itu kan capek, ya udah kita makan dulu kata saya, makan dulu. Nah udah makan selesai sambil temen yang biasa kesiangan datang, akhirnya kan bareng tuh dia sempat main dulu, terus akhirnya bisa makan bareng. Nah setelah itu baru belajar, meskipun saya masih deg-degan gitu ya Bu, karena tahu kalau siang anak ngantuk gak ya gitu, udah makan ngantuk gak ya. Tapi ternyata Bu pas masuk ke kelas anak seneng, terus nggak nanya-nanya, Bu mau main, Bu kapan makan gitu ya. Oh iya, jadi akhirnya saya kan mengenalkannya jam gitu. Bu Guru jam 9 kan makan, Bu Guru. Ya, sekarang anak-anak enggak, cuman oh Bu kalau pulang jam berapa, cuma nanya gitu doang. Tapi dia belajar selesai gitu. Di 4 kelompok itu selesai. Nah, oh iyanya gitu. Cuman ya itu tadi orang tua nggak bisa menjemput anak tengah-tengah karena belajarnya baru di akhiran. Ternyata anak nyantai Bu, malah melewati waktu, harusnya kan belajar di perencanaan sampai jam 11, malah 11.04 anak anteng nggak nanya pulang gitu, yang awalnya nanya pulang juga gitu. Dan mereka happy-happy aja tuh gitu, nggak nanya-nanya, oh nggak, dan nggak ngantuk Bu. Yang saya pikir ngantuk ternyata enggak gitu. Ya. Nah itu udah sih. Ya, dari metode yang Bu Iim terapkan kepada anak, apakah ada metode yang merasa bahwa metode ini berhasil saya terapkan kepada siswa atau kepada anak-anak? Merasa, Ya, itu. apakah dia merasa bahwa oh dengan cara metode ini saya berhasil nih menerapkan kepada anak-anak saya? Nah, itu Bu, ya ternyata pas dibalik anak main, dibiarkan main dulu sepuasnya, lalu baru masuk ke kelas gitu. Ternyata anak-anak berhasil fokus itu, belajarnya selesai gitu, istilahnya mengerjakannya betul gitu ya, meskipun tidak sempurna. Nah itu terus pas yang kesiangan, biasanya kan saya suka ini apa namanya, ayo siapa yang bisa menjawab, bisa pulang duluan gitu, tanpa menghiraukan absen. Nah saya nggak nanya gitu, setelah dipikir kasihan juga ya yang belum paham misalkan. Nah itu dicobakan, ternyata anak antusias dengan, yuk siapa yang tadi datang duluan, berarti barisnya yuk kita duluan main kereta apinya. Nah itu ternyata seneng Bu. Nah pas besoknya yang aslinya kesiangan karena merasa dia kemarin baris di belakang, jadi nggak kesiangan gitu Bu. Nah itu lumayan juga ya gitu, jadi ada sedikit perubahan gitu, jadi tapi signifikan juga gitu, yang biasanya nyantai datang ke sekolah tiba-tiba ada antusias gitu lah Bu ya, si anak gitu, ada motivasi tersendiri gitu. Bu Im, saya mau nanya nih, kalau misalkan di SD atau di SMP atau di SMA itu kan kita membuat asesmen awal ya Bu ya. Kalau di TK bagaimana cara menerapkan asesmen awal kepada anak-anak TK? Ada nggak Bu Im? Ada Bu, biasanya ketika di MPLS Bu, ya di MPLS itu kita ada asesmen awal, jadi mulai dari kemandirian, kita dilihat juga kemudian kemampuan bersosialisasi gitu kan, itu juga ada anak yang introvert, kemudian bisa dilihat juga kemampuan anak dalam motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus, itu melalui kegiatan-kegiatan yang memang dan semua media permainan atau alat permainan peraga yang ada di dalam itu kita keluar, bukan kalau emang ada di sana, jadi kita arahkan anak mana sih sukanya di sebelah mana, apakah anak senangnya konstruktif atau misalkan anak senangnya ada perempuan itu rata-rata senangnya dia buku gambar dengan berbagai coretannya gitu.
sampai kita lihat juga, jadi kelenturan jarinya, kemudian kemampuan berkomunikasi pun itu kita perlihatkan anak yang tiba-tiba tertarik dengan buku, tapi ada yang hanya dia mencari kertas spidol coret-coret, itu juga menjadi poin-poin asesmen awal ketika MPLS itu, Bu. Oh, berarti ada ya Bu Im ya, Ada, ada asesmen awalnya juga? ada. Ya, jadi bisa. Kalau pendekatan, strategi pendekatannya seperti apa Bu Im? Kayak adakah, diferensiasi, adakah konten, audio visual atau visual, Nah, ada tidak? ada. Jadi gini Bu, kita kan kayak misalkan bercerita aja, kita bercerita tidak hanya melulu dengan buku, bisa juga dengan boneka. Malah kita menjelaskan kayak keselamatan diri gitu kan, apalagi sekarang kejahatan seksual, kita menggunakan juga film Bu, animasi. Anak kan biasanya dengan film lebih senang gitu ya daripada gurunya yang cablak gitu. Itu juga bisa. Kemudian ketika kegiatan menghias atau seni pun kita persiapkan kayak misalkan mengisi pola, kalau kurikulum yang sebelumnya semua rata mengisi pola apel, semua rata pakai warna merah gitu. Sekarang enggak. Jadi kita persiapkan pola. Kalau kita topiknya sekarang buah nih, beberapa pola buah yang dikenal anak. Nggak ada tuh buah sawi atau buah plum, itu nggak ada. Tapi yang benar-benar anak kenal yang sebelumnya kita Berarti yang konseptual sesuai dengan lingkungan. kodrat alam mungkin ya Bu ya, sesuai dengan lingkungan anak. Nah itu siapkan polanya, dan kita pun guru-guru, saya dengarkan saya menyiapkan juga bahan yang bisa digunakan untuk menghias, bukan hanya krayon, pensil warna, spidol, tapi juga berbagai media seperti potongan kertas, guntingan kertas, malah kertas yang utuh karena ada anak yang suka merobek, biji-bijian termasuk serbuk gergaji kita siapkan, lem pun beberapa jenis lem kita siapkan, dan itu ternyata anak anteng Bu. Jadi enggak, aku mau yang ini enggak, aku mau itu enggak, jadi sesuai, aku mah sukanya ini, aku suka ini, dan enggak ada larangan. Aku mau mencetaknya buah apel, enggak, aku mau pisang, jadi silakan anak mana gitu yang Berarti sudah terlihat ya Bu ya, sudah ya, terlihat nih dan bakat ya, anak sesuai dengan kebutuhan ya, belajarnya. termasuk kayak mengenalkan huruf juga, kita tidak hanya simbol huruf kartunya, enggak. Jadi siapkan ada tutup botol gitu kan, kemudian kita siapkan spidol dan papan tulis mini, kita siapkan dulu kertas. Jadi seperti apa anak mengetahui itu gitu. Jadi ada yang aku bisa loh nulis di buku huruf B misalnya. Aku bisa loh membentuk huruf B dari tutup botol. Aku bisa loh dari ini, dari tusuk gigi gitu kan. Nah itu jadi dengan berbagai cara anak bisa mengekspresikan pengetahuannya melalui dengan berbagai media yang suka gitu. Yang mungkin guru menyediakannya gitu. Luar biasa Bu Im, ternyata di TK pun kita melakukan berbagai inovasi-inovasi yang intinya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya, dan berpihak kepada murid ya Bu Im ya. Ya betul ya Bu ya. Dari keberhasilan Bu Im yang sudah diterapkan di di sekolahnya, kita rating Bu Im, berapa nih rating keberhasilan Bu Im dari 1 sampai 10? Silakan. Mungkin Bu, lihat antusias anak gitu ya melakukannya, ada di kisaran 8-9 lah Bu. Kepedean kali ya. Justru kita harus mencapai, maksudnya kita harus punya cita-cita untuk apa ya, untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan ekspektasi kita ya Bu Im ya, seperti kita sudah menentukan KKM kita berapa, maka kita harus konsisten atau komitmen bahwa saya harus mempunyai rating segitu. Nah, itu kan namanya juga harapan ya, mudah-mudahan terrealisasi gitu. Nah, Bu Im, dari keberhasilan Bu Im tadi yang ratingnya 8 sampai 9, mudah-mudahan bisa terlaksana dan konsistensinya terjaga ya Bu Im ya. Nah, selanjutnya Bu Im, apa sih rencana yang Ibu akan lakukan pada masa yang akan datang atau jangka pendek dan jangka panjangnya? Dan action plan Bu Im yang Bu Im rencanakan. Mungkin Bu kalau dilihat dari pengalaman yang kemarin, ketika anak yang kesiangan di papan absen, mungkin saya memanfaatkan papan absen yang selama ini saya gunakan, tapi mungkin agak keliru dalam penerapannya, mungkin akan saya betulkan di situ. Yang asalnya nomor absennya 1 datang kesiangan, tapi enggak. Jadi
yang absennya satu, nomor absennya satu tapi datang kesiangan, ya dia harus di belakang gitu. Karena kemarin sekali dicoba seperti itu ada perubahan gitu. Jadi saya optimis itu bisa. Lalu saya akan membalikan, tapi tentunya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Bu ya, dan Iya. berkolaborasi dengan rekan guru. Bisa nggak sekiranya kita mencari model pembelajaran selama ini memang kelompok sudut itu bisa nggak kalau diubah gitu, diubah waktunya yang biasanya pagi belajar main pulang, tapi belajar nggak fokus. Yuk kita balik sedikit digeser-geser, pagi-pagi main, setelah main puas makan belajar pulang gitu kan. Ya. Karena kemarin dicoba itu berhasil dan saya optimis itu bisa, tapi memang sih butuh waktu yang agak lama ya Bu ya. Nah, Ya mungkin mungkin di minggu-minggu ini perencanaan dengan matang dan bisa dilihat titik awal keberhasilannya mungkin paling cepat itu 2 minggu paling cepat, tapi untuk yang lamanya ya mungkin sebulan itu udah kelihatan karena pembiasaan yang yang terus menerus gitu, yang kita sama-sama antara sesama guru termasuk kepala sekolah dan ada petugas kebersihan yang itu juga memang harus kita ajak agar sama aturannya gitu. Itu insya Allah akan saya terapkan, karena kemarin ngomong sedikit dengan rekan juga yaitu kok ada perubahan ya, gimana kalau kita obrolkan, kita komunikasikan dengan atasan gitu. Itu mungkin Bu. Nah, tadi sudah jelas Bu Im sudah mengutarakan bahwa waktu yang akan dilaksanakan itu butuh beberapa waktu, 2 minggu sampai mungkin sebulan ya Bu ya. Nah, komitmen apa yang akan Bu Im laksanakan dan akan Bu Im terapkan? Apa komitmennya? Mungkin komitmennya kita akan buat komitmen dengan semua warga sekolah, tentunya orang tua kita dilibatkan karena kerjasama sekarang datangnya gitu kan, siapa cepat dia dapat. Kolaborasi orang tua ini kita membuat komitmen agar konsisten terhadap bukan aturan terhadap rencana yang sudah kita buat. Itu mungkin Bu konsisten dengan yang sudah kita semua rencanakan, termasuk kita harus benar-benar mengarahkan anak dengan konsisten pembiasaan yang dilakukan terus tiap hari, jangan sampai lengah. Nah itu mungkin yang kata kuncinya, kita kok membuat konsisten, berkomitmen untuk konsisten menerapkan apa yang kita rencanakan. Jadi aksinya yuk kita perlihatkan kekonsistenan kita untuk menerapkan perubahan model pembelajaran supaya motivasi anak belajar, semangat anak belajar tumbuh dengan sendirinya gitu. Iya, luar biasa Bu Im, sangat menginspirasi saya juga nih untuk di SD ya Bu Im ya. Mudah-mudahan pembelajaran yang ada di TK bisa saya adopsi untuk diterapkan ke SD ya Bu ya. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Im setelah kita mengadakan coaching, mengadakan ngobrol, sharing, bagaimana perasaannya Bu? Lepas Bu beban yang kemarin, aduh gimana gitu ya. Ini agak plong, migrainnya hilang gitu ya Bu ya. Jadi hatinya juga lepas plong lah Bu. Jadi ternyata dengan ngobrol begini enak juga ya Bu. Jadi kalau sendiri mah dipikirin sendiri kok perasaan nggak ada jalan keluar gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Jadi dengan obrolan ini, oh iya ya, ada ide gitu, oh iya ya, sekaligus merefleksi, introspeksi juga mungkin ya Bu ya, itu jadi bisa gitu Bu. Ya, mudah-mudahan kita Bu Iim, apalagi saya mungkin ya Bu ya, bisa menerapkan pembelajaran ini kepada anak dan bisa terapkan sampai anak-anak terlihat keberhasilannya. Nah, baik Ibu, terima kasih banyak atas obrolan kita hari ini. Apalagi Bu yang akan disampaikan? Silakan, ada lagi? Ya Bu, sama-sama terima kasih banyak. Ibu telah membuka pemikiran saya, membuka wawasan saya, sampai terlintas ide untuk keluar zona nyaman, merubah model pembelajaran. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan saya tetap semangat, termotivasi untuk memberikan dan menuntun anak-anak belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya gitu.
Ya, Terima kasih. sama-sama Bu Im ya. Kita melakukan perubahan untuk anak-anak didik kita. Semangat terus Bu Im. Ya Bu, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan kita bertemu lagi untuk coaching berikutnya ya Bu Im ya, menjadi ibu Terima juga. kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu Im warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya dari kelompok 1, saya sendiri Hani Gustiani dan bersama Bu Iim, saya akan merefleksikan kegiatan coaching hari ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik adalah selama proses belajar sesama rekan CGP saling memberi semangat dan giat berlatih praktek coaching, baik dalam ruang kolaborasi maupun diskusi di luar jadwal untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam penerapan Tirta, seperti dalam mengerjakan tugas, ruang kolaborasi, dan demonstrasi kontekstual. Pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saat saya berperan sebagai coach, terkadang secara tidak sadar dapat memberi asumsi pribadi, mengaitkan dengan pengalaman pribadi atau mengarahkan coach dalam menemukan solusinya. Padahal tindakan tersebut harus dihindari atau tidak dilakukan. Kemudian saya harus mampu membuat pertanyaan terbuka yang berbobot agar mampu mengarahkan coach untuk menggali solusi dan mencapai tujuan coaching melalui proses mendengarkan dengan rasa. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, yaitu kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Memberi atensi penuh mindfulness dengan menatap fokus secara serius, melakukan posisi duduk yang baik, sehingga membuat coach merasa nyaman untuk berbicara dan mencatat poin-poin penting dalam percakapan. Fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita yang disampaikan oleh coach. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan terus berlatih untuk dapat berkolaborasi, berdiskusi, memberikan pendapat, dan berefleksi sehingga hal tersebut membuat saya lebih semangat untuk terus mengembangkan potensi. Kompetensi sosial dan emosional yang saya miliki, dengan keterampilan coaching yang dimiliki, selain bisa membantu rekan dan menemukan solusi, juga bisa diterapkan pada anak didik SD dan TK dalam menstimulasi potensinya dan berkembang dengan maksimal. Itu refleksi dari saya, dan yang selanjutnya, apa umpan balik dari coach, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Nah, di sini umpan balik yang saya rasakan, yang saya dapatkan dari coach itu, saya merasa lega karena melalui percakapan coaching, saya bisa menggali potensi saya, yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Selain itu, saya merasa senang karena dapat pencerahan tentang pentingnya membuat rencana peningkatan strategi pembelajaran kelas. Langkah-langkah apa yang saya perlu lakukan dan bagaimana saya bisa berkomitmen terhadap keputusan yang saya ambil. Nah, langkah-langkah yang saya akan ambil itu, saya akan membuat percakapan dan obrolan yang bermanfaat mungkin dengan coach dan menemukan pencerahan serta solusi yang terbaik. Mungkin Ibu itu dari kelompok saya. Kemudian dari Bu Im ada tambahan, silakan. Ya mungkin kayak umpan balik juga sama ya Bu. Kita itu emang hasil rembukan kita dari malam kemarin ditambahin yang barusan. Umpan balik terutama dari praktek ini sama-sama saya maupun Bu Hani merasa plong, dan mungkin Bu Hani di awal tidak menyadari bahwa saya punya potensi termasuk saya gitu kan. Ternyata setelah obrolan kita oh iya ya ternyata gitu. Selain introspeksi juga merefleksi juga gitu apa yang sudah dilakukan selama ini, ya ternyata pada dasarnya kita punya potensi yang memang karena ketidakpedean, karena kurang dukungan dari lingkungan kerja, mungkin itu yang menjadi salah satu kenapa khususnya saya dengan Bu Hani kurang menyadari bahwa sebenarnya kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan dan menggali potensi, bukan hanya menggali potensi anak, yang tentunya potensi di sini bagi kita, saya dan Bu Hani, menyiapkan strategi pembelajaran
yang bisa menuntun anak dan meningkatkan motivasi belajar anak yang kebetulan meskipun permasalahan beda tapi intinya motivasi belajar anak itu aja mungkin.